Biasanya, jika sedang tidak lembur atau ada rapat, Randy akan kembali tepat pukul 18.30. Tapi hari ini Putri Bramasta telah menunggu di gerbang selama beberapa waktu, namun dia tidak melihatnya. Dia bisa saja masuk kembali untuk mengambil jaket, tetapi dia tidak ingin ketinggalan dia kembali. Dia ingin menjadi hal pertama yang dia lihat ketika dia pulang, atau dia hanya ingin melihatnya lebih cepat. Putri Bramasta menggosok-gosokkan tangannya untuk kehangatan, saat dia berdiri di pos keamanan dengan mata waspada. Setelah beberapa lama, mobil Randy akhirnya muncul di hadapannya. Saat dia melihat mobilnya, rasa frustrasi Putri Bramasta karena menunggu begitu lama telah sirna, dan sebuah senyuman terbentuk di wajahnya. Hari sudah gelap, dan lampu depan mobil bersinar terang menembus gerimis. Randy sedang beristirahat dengan mata terpejam di belakang mobil hingga mobil melaju masuk ke dalam rumah. Ketika dia membuka matanya, hal pertama yang dia lihat melalui kaca depan adalah Putri Bramasta berdiri di hujan. Rambut panjangnya menutupi bahunya dan dia mengenakan gaun berwarna nude. Dia pasti sudah berdiri di sana selama beberapa waktu karena rambut dan bajunya basah kuyup. Dia tampak luar biasa, halus namun kuat, yang tak dapat disangkal menarik. Untuk sepersekian detik, Randy terpesona, dan lupa bahwa Putri Bramasta berdiri di tengah hujan yang dingin meskipun sedang hamil. Karena itu, dia tidak turun dari mobil setelah sopir memarkir mobilnya. Tidak sampai Putri Bramasta berlari ke arahnya, dia menyadari betapa dia terlihat seperti remaja laki-laki yang mengagumi gadis yang disukainya dengan polos dari jauh. Putri Bramasta berdiri di samping mobil, mengetuk jendelanya. Dia menyapanya dengan gembira, "Tuan Randy, kamu sudah pulang. Apakah kamu masih melamun?" Randy segera turun dari mobil dan memeluk Putri Bramasta, tubuhnya sedingin es. Saat tubuh mereka bersentuhan, rasa dingin juga menjalar ke tubuhnya. Dia memeluknya lebih erat sambil mengomel, "Kamu harus tetap di dalam dengan cuaca seperti ini. Kenapa kamu keluar? Aku menunggumu kembali." Putri Bramasta menyandarkan kepalanya di dadanya dan mendongak, "Selamat datang di rumah, Tuan Randy. Lihat dirimu, kamu bahkan tidak memakai sesuatu yang lebih tebal meskipun sangat dingin." Randy mengusap kepalanya. Meskipun dia memarahinya, dia terdengar khawatir. "Aku akan lebih berhati-hati lain kali." Putri Bramasta meraih tangannya dan membawanya ke dalam, "Kamu pasti lelah. Aku akan memijatmu nanti setelah makan malam." Randy terkekeh, "Kapan kamu belajar memijat?" Putri Bramasta memelototinya, "Kamu tidak perlu belajar memijat. Aku jamin kamu akan menyukainya." "Baiklah kalau begitu, aku akan menguji kemampuanmu malam ini." "Ayah." Begitu mereka sampai di pintu, putri kecil berlari ke arah mereka. Randy memegang tangan Putri Bramasta dengan satu tangan, dan mengangkat putri kecil dengan tangan lainnya. Dia memberinya ciuman manis di pipinya. "Apakah kamu tumbuh lebih tinggi, sayang?" "Ya, aku tumbuh lebih tinggi." Putri kecil memberi isyarat dengan tangan mungilnya, yang membuat kedua orang tuanya tertawa. "Putri kecil, di mana pamanmu?" Putri Bramasta bertanya saat dia memegang wajah putri kecil. "Paman pergi tidur, dan dia tidak membiarkanku menemaninya. Dia benar-benar kabur karena paman terus mencubit wajahnya dan dia tidak menyukainya." Putri Bramasta tidak tahu itu, dan hanya mengira Dirga kembali tidur setelah perawatannya. Dia meminta Sarmila untuk menyiapkan sesuatu yang ringan agar dia bisa menyajikannya nanti. Untuk beberapa alasan, dia tampak dalam suasana hati yang buruk, dan memaksanya keluar dari kamar segera setelah dia menyajikan makanannya. Ketika Putri Bramasta kembali ke kamarnya, putri kecil sudah tertidur. Randy keluar dari kamar mandi setelah mandi, hanya dengan handuk di pinggulnya, memperlihatkan perutnya yang padat, menarik, dan lezat.
Pemandangan pria yang begitu indah bisa membuat seseorang menderita mimisan parah, dan Putri Bramasta sangat tertarik saat dia terus menatapnya, tidak bisa mengalihkan pandangannya. Jika bukan karena keadaannya saat ini, dia akan mengklaimnya saat itu juga. Randy memperhatikan tatapannya yang membara dan bertanya dengan nada menggoda, "Apa yang kamu pikirkan?" "Aku sedang berpikir tentang bagaimana aku harus mengklaimmu sebagai milikku." Putri Bramasta tidak ingin mengatakannya keras-keras, tapi dia tidak bisa mengendalikan diri. Setelah mengatakan itu, dia segera menyadari apa yang baru saja dia katakan dan dia tersipu. "Jangan sekarang, kehamilan tahap pertama sangat berbahaya." Randy tersenyum jahat, tapi nadanya serius. Putri Bramasta merasa sangat malu, dia tidak bisa menatap matanya. Dia berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan berjalan ke kamar mandi. Tetapi setelah satu langkah, Randy meraihnya dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar menginginkannya?" "Apa maksudmu?" Putri Bramasta bersumpah bahwa dia sebenarnya tidak mengerti apa yang dia katakan, dan dia tidak bertindak bodoh. Saat matanya terkunci pada tatapannya yang menggoda, Putri Bramasta segera mengerti apa yang dia maksud dan semakin tersipu. Tepat ketika dia merenungkan bagaimana dia bisa menyembunyikan rasa malunya, suara Randy yang dalam dan menggoda terdengar di samping telinganya. "Tidak peduli seberapa besar keinginanmu sekarang, kamu hanya harus menanggungnya. Aku akan melayanimu dengan baik setelah waktu berisiko tinggi ini." Dia tidak menginginkannya. Dia hanya tertarik dengan keseksiannya untuk satu detik itu, dan tidak menginginkan yang lebih jauh. Apa yang harus dilakukan sekarang? Dia merasa ingin memukulinya. Memukulnya dengan keras seharusnya cukup baginya untuk melupakan apa yang baru saja terjadi. Randy memeluknya dan menepuk punggungnya. Cepat mandi. Aku masih menunggu pijatan itu loh." Putri Bramasta cemberut dan mengeluh diam-diam, "Tidak ada yang memberimu pijatan sialan itu." Putri Bramasta sengaja tinggal di kamar mandi lebih lama malam ini, berharap Randy sudah tertidur saat dia keluar. Tapi dia tidak tidur. Dia bersandar di bantalnya, fokus pada buku di tangannya. Kalau dia belum tidur, sebaiknya dia fokus ke buku. Selama dia belum fokus ke aku, nggak apa-apa, dia pikir. Putri Bramasta mengalihkan pandangan darinya, dan berpura-pura seolah-olah dia juga tidak bisa melihatnya. Dia menyelinap ke tempat tidur dengan ringan dan merangkak ke tempat tidur di sisi lain putri kecil, jadi Randy tidak akan memperhatikannya. Melihat ulahnya, Randy ingin tertawa tapi dia berusaha menahannya, yang membuat dadanya terlihat bergetar. Ketika Putri Bramasta akhirnya berpikir bahwa Randy tidak memperhatikannya dan dia berbaring aman di sebelah kiri putri kecil, dia menghela nafas yang ditahannya, kemudian dia menyadari bahwa Randy sedang menatapnya. Pria ini, dia diam sepanjang tindakannya, sebenarnya dia sedang menontonnya mengadakan acara komedi. Putri memutar matanya. Tiba-tiba, dia merasa ingin memarahinya. Di mana pijatannya?" Randy bertindak seolah-olah sedang membaca buku itu, tetapi perhatiannya telah tertuju pada Putri Bramasta selama beberapa waktu. "Mungkin di hari lain. Hari ini, aku akan mengurus putri kecil." Putri Bramasta berbaring di samping putrinya, menggunakan dia sebagai tameng. Randy adalah pria yang terus terang. Bagaimana ego-nya tidak meningkat selama bertahun-tahun? Dia jelas tahu bahwa dia sangat malu sekarang. Mengapa dia tidak bisa sedikit menyerah padanya? Ini tidak seperti seseorang akan bercanda tentang dia. Kalau begitu, bayi kita, Putri, sudah waktunya belajar tidur sendiri. Putri kecil sudah berusia 4 tahun, dan Randy mengira sudah saatnya dia belajar mandiri, dan berhenti menjadi roda ketiga mereka. "Tidak bisa. Aku akan khawatir jika dia tidak tidur di sampingku." Putri Bramasta tidak tahan membiarkan putrinya tidur sendirian.
Jika Randy benar-benar bersikeras meminta putri kecil untuk tidur di kamar lain, Putri Bramasta pasti akan mengikutinya. Randy tidak mengatakan apa-apa. Dia selalu berpikir tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Putri Bramasta menundukkan kepalanya dan mencium kening putrinya. "Randy, apakah kamu mengenal wanita yang cantik, penyayang, dan pintar?" Randy meletakkan bukunya di nakas. "Ya, tentu." "Di mana?" Wajah Putri Bramasta berseri-seri saat itu. "Kamu harus memperkenalkan beberapa wanita baik kepadaku jika kamu tahu." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.